Halo guys, bentar. Sebelum kalian lanjut nonton video aku, mending kalian langsung subscribe dulu ya guys. Karena dengan cara subscribe, kalian membuat aku semangat untuk upload setiap harinya. Udah subscribe? Ada yang belum subscribe tuh, subscribe dulu dong. Masa belum subscribe? Oke, thank you yang udah subscribe. Lanjut videonya. Di video kali ini bakalan bahas yang horor-horor lagi nih. Tapi di video kali ini bakalan ngajak satu temen yang punya cerita horor, bener-bener horor parah. Jadi dia mau membagikan ceritanya di YouTube channel aku ini. Jadi langsung aja kita denger ya guys. Cerita dia tuh gimana sih sebenarnya? Dan seserem apa sih cerita dia? Kabarnya gimana nih? Baik dong. Baik kan? Yoi. Ceritain dong apa yang pernah dialami yang serem. Ini tuh kejadian waktu gue umur pokoknya kelas 3 SD lah. Jadi waktu itu gue kayak lagi pengen manggil adik gue yang habis main di belakang rumah gitu deh, bisa dibilang. Terus habis itu jadi adik gue itu lagi kayak main mobil-mobilan, tapi gue ini datangnya sama kakak gitu loh, mau jemput dia main. Terus habis itu kayak dia ini kan masih dipanggil sama kakak belakang rumah gue ini. Pas banget kayak ada yang habis meninggal. Jadi di situ gue lagi nunggu kan, paling enggak ada 5 menitan kali ya gue tunggu di situ. Di situ kan kayak ada pohon-pohon banyak banget, terus kayak banyak banget lebat gitu deh. Terus habis itu gue nggak ngerti di situ tuh, aduh kayak ada yang nangis kayak gitu. Gue nggak tahu kirain gue tuh ini banyak yang dengar, soalnya ada bapak-bapak juga kan di bagian situ, ada 2 orang. Tapi mereka tuh kayak biasa aja ngobrol, sedangkan gue tuh kayak bener-bener ngedenger banget kayak merinding juga sih. Kan di situ gue masih kelas 3 ya, kayak masih ketakutan banget, terusnya pengen kabur sih. Tapi adik gue sama kakak belum balikan dari situ, jadi gue harus diam di situ, nggak boleh kemana-mana, harus nungguin mereka. Jadi gue kayak dengar suara nangis parah, itu serem banget karena kayaknya cuma gue doang yang dengar. Ada lagi? Ada ceritanya, ini tuh di rumah opung gue, kayak nenek gue gitu. Ini tuh bener-bener kayak gimana ya, lumayan serem juga. Jadi ini gue juga lagi di sini kan, lagi di tempat nenek gue. Jadi ini gue ceritain. Jadi di sini ada gue punya kakak namanya Kamoren. Jadi dia itu tinggal di sini, nggak tinggal sih, dia kayak ngejaga nenek gue gitu, ngejaga nenek gue di sini. Jadi kayak misalnya dia ngejaga hari ini, nanti pas dia misalnya dia pulang, sorenya dia kesini lagi, malamnya dia pulang kayak gitu loh. Terus habis itu dia bilang sama keluarga kalau dia nggak mau ngurus nenek gue lagi, karena salah satu faktornya dia sering ngeliat bayangan kakek gue di rumah nenek gue. Salah satunya itu kayak di deket kamar mandi. Ya gue kan juga takut ya, karena kan sekarang gue juga lagi di sini, mana ya, pokoknya di tempat-tempat bagian gelap yang deket-deket kamar mandi. Jadi di rumah kakek gue ini, nenek gue ini ada kamar 2. Jadi di kamarnya ini ada 1 yang benar gelap, terus jarang dipakai. Tapi nggak jarang banget sih ya, pokoknya kakak gue ini sering saya pernah lihat. Ada lagi? Maybe cuma itu doang. Sekarang gue ya nih guys, dengar ya guys. Jadi ceritanya gini, setelah syuting video ini itu sebenarnya ada kejadian. Apa? Gue merasa gak enak sama sekali, karena kata bapak gue yang bisa ngelihat begituan, Ya. kalau kita mau bikin konten tentang setan atau apa, mungkin kita tuh harus minta izin dulu. Emang iya? Iya, katanya gitu, biar dia tidak merasa tersinggung kalau misalnya kita ngomongin. Karena kan kita ngomongin bukan orang sedikit yang lihat, tapi banyak kan. Iya, benar. Nah, terus akhirnya gue ngerasain gitu kan. Gue kan tidurnya kan nggak pernah ini ya, apa? Iya. Nggak pernah malam, maksudnya tidur tuh selalu jam 4 pagi, kalau nggak jam 4, jam 6, jam 7 pagi, jam 8 pagi itu baru tidur kan. Jadi syuting video itu jam 12.55, selesai syuting jam 1, jam 2 tuh gue ngerasain kayak ada yang lewat, ngerasain hal-hal yang aneh padahal setelah nge-record. Gimana tuh? Ya gitu, jadi kayak ada yang lewat gitu, ada yang ngerasa ada yang lewat, terus iya rasanya tuh kayak nggak tenang juga. Nah, kalau lu lihat di video gue yang kedua, itu gue bikin kalau misalnya
pas gue lagi syuting video itu juga, itu ada tawuran di depan rumah gue. Nah, kalau kalian tahu guys, juga di samping rumah kan ada kuburan. Nah, di kuburan ini juga banyak yang datang, Bek. Iya, banyak. Kayak nyapu-nyapuin, terus kasih-kasih bunga, terus habis. Iya, tapi ada, Bek, yang bikin aneh. Ada orang datang, dia bawa kayak wangi-wangian gitu. Nah, terus dia ke kuburan itu, terus dia nancepin apa gitu, gue lupa. Terus sampai malam dia. Terus tapi kan gue gak peduli ya, karena kan karena itu kuburan bukan kuburan pribadi, bukan kayak kuburan yang buat keluarga doang. Jadi tuh kuburan tuh banyak kan. Iya, tapi tempatnya kecil. Kuburan umum tapi tempatnya kecil. Nah, akhirnya banyak yang datang. Nah, karena corona ini mungkin PRT-nya membatasi untuk datang kan. Ya udah sih, gue cuman kayak itu doang. Pernah kejadian ini cerita abang aku. Jadi abang aku ini habis dari satu hotel nganterin tante. Nah, pas nganterin tante itu ngelewatin tanjakan tuh, namanya tanjakan Bagol. Kalau kalian tahu tanjakan Bagol mungkin ngerti. Di tanjakan itu sebenarnya tanjakannya tuh sedikit curam karena di pinggir tebing, terus kita ngelewatin kali gitu. Nah, katanya abang gua bawa mobil kan, karena dia bisa ngelihat pas dia turun, pas dia ngelewatin jembatan itu, dia ngelihat kayak ada cewek dari spion mobil. Dia ngelihat kayak ada cewek pakai baju merah, terus rambutnya warnanya hitam sampai bawah. Terus entah, karena tante gue juga panik, karena kan tante gue nggak bisa ngelihat kan, cuman bisanya dengar dari cerita abang gue ini. Nah, jadi tante gue juga takut kan, akhirnya abang gue tancap gas, terus cepet-cepet pergi dari daerah itu.